Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah kita kemarin mempelajari tentang sifat koligatif larutan, syarat untuk bisa menghitung sifat koligatif yaitu kita harus mengetahui konsentrasi zat yang dinyatakan dengan molaritas, molalitas, fraksi mol, dan persen massa atau persen volume. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan itu sendiri. Sedikit Bapak ingatkan kembali bahwa sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut ya dalam satu larutan dan tidak tergantung pada sifat alami partikel tersebut. Nah, ada apa saja sifat koligatif larutan? Yang pertama yaitu ada penurunan tekanan uap yang dilambangkan dengan delta P ya. Kemudian yang berikutnya ada penurunan titik beku atau delta TF. Kemudian yang berikutnya ada kenaikan titik didih atau delta TB, dan yang terakhir ada tekanan osmotik atau tekanan osmosis ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu ini ya. Jadi penurunan tekanan uap, ini kenapa P itu pressure, artinya tekanan. Kemudian delta penurunan titik beku, delta TF, F itu frozen ya teman-teman. Jadi frozen itu atau freeze itu berarti beku, ingat ya. Nah, kemudian kenaikan titik didih delta TB ya. Ini B itu bukan beku tapi ini boil ya. Jangan ketukar nih. Jadi delta TB itu titik didih dan tekanan osmotik itu lambangnya V ya, seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu. Nah, sebelum kita masuk ke sifat koligatif yang pertama, teman-teman, bahwasanya seperti yang kita tahu bahwa sifat koligatif itu ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut ya. Nah, zat non-elektrolit dalam air masih berbentuk molekul-molekulnya karena dia tidak terurai, karena dia sifatnya non-elektrolit. Sedangkan zat elektrolit dalam air terurai menjadi ion-ionnya. Ini ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kalau ini adalah zat non-elektrolit ya, sebanyak apapun dia, ini molekulnya cuma 4 saja yang terdisosiasi. Sementara kalau dia itu zat elektrolit di dalam larutan ya, maka dia akan membentuk ion ya. Ini kalau kita hitung ini banyak sekali nih, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya apa? Dari kedua ini maka perbandingan jumlah zatnya antara larutan non elektrolit dengan yang elektrolit ya, itu akan lebih banyak yang elektrolit karena dia terurai, sementara yang non elektrolit ini lebih sedikit ya, seperti itu. Nah, itulah yang kemudian nanti menentukan sifat yang berbeda antara sifat koligatif larutan zat non elektrolit ya kan dengan zat larutan elektrolit ya. Kenapa? Karena kemampuan dia untuk mengion dan kemampuan untuk partikelnya bisa lebih banyak. Oke? Nah, sehingga kemudian inilah resume rumus yang nanti akan digunakan untuk perhitungan-perhitungan sifat koligatif larutan. Teman-teman boleh amati ya, Bapak tidak akan terlalu banyak mengomentari. Di sini kalau untuk larutan elektrolit ya, rumus tekanan uapnya ini seperti ini. Kalau untuk larutan elektrolit, rumus tekanan uapnya atau delta P-nya seperti ini ya. Kemudian untuk penurunan titik beku untuk larutan non elektrolit rumusnya ini. Kemudian kalau untuk titik beku yang elektrolit ada ini ya. Nah, seperti itu. Tolong diamati barang sejenak ya. Ini bandingkan dengan ini ya. Kemudian ini bandingkan dengan ini. Oke. Nah, demikian juga ini bandingkan dengan ini ya. Nah, apa yang membedakan? Betul, yang membedakan antara larutan non elektrolit dan non elektrolit dan elektrolit rumusnya yaitu kalau untuk yang elektrolit dia ada faktor I atau faktor Van Hoff yang ditambahkan dalam setiap rumusnya. Ini ya. Jadi pengalinya adalah faktor Van Hoff. Sementara kalau yang di zat elektrolit itu tidak menggunakan I seperti itu ya. Oke. Kalau ini kita lihat ini I kan? Ya. Ini pakai I ya, ini pakai I ya kan? Kemudian ini juga pakai I ini, cuma ini dipanjangkan ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke
sifat koligatif yang pertama yaitu penurunan tekanan uap atau delta P. Teman-teman mungkin sering ya menjemur pakaian. Nah, kenapa pakaian itu dijemur bisa kering? Ya, pasti alasannya karena dia terkena sinar matahari, kemudian air yang ada dalam pakaian basah ini menguap, ya kan? Kemudian mungkin teman-teman kemarin pas Lebaran, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, ada yang masak rendang. Supaya cepat empuk, kita biasanya gunakan ini. Apa ini? Presto, ya. Nah, ini Presto. Oke. Nah, kenapa hal ini terjadi? Dua hal ini terjadi, ya. Ini karena adanya penguapan. Kenapa daging itu bisa empuk, ya kan? Kalau lebih cepat empuk kalau dimasak di presto ketimbang di panci biasa, itu juga lagi-lagi alasannya adalah karena adanya uap yang besar sehingga memunculkan tekanan, ya. Nah, teman-teman yang perlu difahami bahwa ya zat cair itu kan kalau menguap itu artinya perubahan wujud dari cair, ya, dari cair menjadi gas, ya. Jadi dari cair menjadi gas ini adalah menguap gitu kan. Nah, setiap zat cair teman-teman dia itu pada suhu berapapun, ya, pada suhu berapapun dia menguap, ya, tidak harus pada suhu yang tinggi. Jadi pada suhu berapapun dia menguap, cuma perbedaan kecepatan penguapannya itu dipengaruhi oleh semakin tinggi suhu maka uapnya juga semakin cepat atau semakin banyak, ya, seperti itu. Jadi artinya suhu berapapun ini air ini atau zat cair ini adalah dia bersifat menguap. Oke. Nah, kemudian apa kaitannya dengan materi kita pada kesempatan ini tentang uap dan tekanannya ini? Maka tolong amati seperti ini teman-teman, ya. Nah, ini adalah ilustrasi dari pelarut, ya, pelarut. Kemudian kalau ini yang di sini ini adalah larutan, ini adalah paralut, ini adalah larutan. Nah, di dalam pelarut, ya, kemudian permukaannya diukur menggunakan pengukur tekanan seperti itu. Kemudian yang ini juga diukur menggunakan pengukur tekanan, ya. Nah, kalau teman-teman amati, karena ini yang bulat-bulat ini adalah partikel pelarut semua, ini adalah pelarut murni, misalnya air saja seperti itu, maka dia ketika mendapatkan panas atau mungkin pada suhu biasa, air ini akan mudah menguap, ya, naik ke permukaan, sehingga semakin banyak produksi uap yang dihasilkan, maka tekanannya semakin besar. Ini kalau diilustrasikan gambar ini 3, ya, 3. Nah, kalau di sini teman-teman, selain air, ternyata karena dia adalah larutan, ingat larutan itu kan adalah campuran antara zat terlarut, ya kan, dengan pelarut. Jadi dia ada 2 komponen gitu, ya. Nah, ternyata kalau di dalam larutan kemampuan menghasilkan uapnya itu dia sedikit, sehingga yang terbang ini cuma ini, diibaratkan ini cuma 4 nih, ya kan. Kenapa demikian? Karena air ini, molekul air ini terhalang oleh partikel-partikel zat terlarut untuk naik ke permukaan, sehingga yang lolos naik ke atas ini jumlahnya tidak lebih banyak ketimbang ini, seperti itu, ya. Jadi ibaratnya ini adalah bebas hambatan, ya, jalan tol. Kalau ini banyak penghambatnya, air itu untuk naik menjadi uap, sehingga ini uapnya lebih sedikit, ya, uapnya lebih sedikit. Kalau ini berarti uapnya lebih banyak, ya. Nah, seperti itu. Apa yang bisa disimpulkan? Maka penurunan tekanan uap itu adalah sifat koligatif larutan, di mana suatu larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Jadi teman-teman, tadi seperti yang kita lihat dalam ilustrasi gambar ini, karena di dalam larutan itu uap yang dihasilkan itu sedikit atau tidak lebih banyak daripada pelarut murni, maka akibatnya dia, ya, tekanannya pun kecil atau lebih kecil, ya, lebih kecil ketimbang tekanan yang dihasilkan oleh pelarut murni. Nah, ini pelarut murni itu tekanannya yang dilambangkan dengan P0,
ya, ini adalah tekanan uap pelarut murni. Kalau tekanan uap larutan dilambangkan dengan P saja, seperti itu. Maka bisa kita simpulkan delta P itu, penurunan tekanan uap itu adalah selisih antara P0 dengan P, ya, seperti ini. Maka dihasilkanlah delta P. Kenapa demikian? Karena P itu nilainya pasti lebih kecil daripada P0. Oke, nah ini pemahaman konsepnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Sebelum kita masuk ke contoh soal. Ya. Nah, lantas bagaimana rumus penurunan tekanan uap? Ya. Nah, menurut hukum Raoul, teman-teman, ya, Raoul menyatakan bahwa jumlah tekanan larutan itu adalah sebanding dengan tekanan uap murni. Oke. Jadi Raoul menyatakan bahwa ya tekanan uap suatu larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan pelarut murninya, ya, tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi kalau bisa kita gambarkan, tekanan uap larutan ya itu adalah sebanding dengan fraksi mol pelarut tersebut dikali dengan pelarut murninya. Nah, ini adalah hukum Raoul ya. Bahwa P sama dengan XP dikali P0. Nah, kemudian tadi di awal kita sudah disinggung bahwa selisih tekanan itu atau delta P itu adalah selisih antara P0 dikurangi dengan P, ya, seperti itu. Nah, sehingga nanti kalau bisa kita breakdown rumus yang berikutnya, delta P itu sama dengan P0 min P, ya. Kalau kita panjangkan P0 min, nah P itu kan rumusnya ini teman-teman nih, yang atas nih ya. Maka kita masukkan coba X pelarut dikali P0, seperti itu ya. Oke. Nah, ini agar tahu dasarnya dulu. P0 dikurangi, nah teman-teman kita sudah belajar juga fraksi itu rumusnya adalah X pelarut ditambah X terlarut itu hasilnya sama dengan 1. Ya, karena di sini adalah XP nih, kita ganti. Maka XP-nya sama dengan 1 min XT gitu ya. Maka kita ganti ini 1 min X terlarut ya. Oke, dikali dengan P0. Nah, sehingga rumusnya P0 min, ini kurungnya dibuka boleh, P0 ya min P0 dikali X T gitu ya. Nah, ini P0 dikurangi P0 habis kan? 0 ya. Ya, berarti nah ini sorry, min dikali min ini plus, sorry ya tadi rumusnya. Nah, berarti nanti ini habis, min ngamin, kemudian sisanya tinggal P0 dikali X terlarut. Sehingga kita bisa mendapatkan rumus lain delta P sama dengan P0 dikali X terlarut ya, seperti itu. Ya, jadi kita dapat 3 rumus itu teman-teman ya. Nah, ini keterangannya, sorry. Kalau misalnya delta P itu selisih tekanan, kemudian P0 itu adalah tekanan uap murni, kalau X terlarut itu berarti fraksi mol zat terlarut ya. Kemudian apa namanya? Kalau X pelarut berarti fraksi mol pelarut ya. Nah, jadi cukup simple rumusnya ya. Ada 3, ini 1, kemudian ini ya, atau ini, tergantung nanti soalnya seperti apa yang diberikan ya. Seperti itu. Oke. Baik teman-teman, setelah kita tadi pelajari tentang konsep penurunan tekanan uap ya beserta rumus-rumusnya, maka sekarang kita aplikasikan ke dalam bentuk soal ya, seperti itu. Kita lihat soalnya, sebanyak 3 gram urea dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17 mm Hg dan mR urea, massa molekul relatif urea itu 60, hitunglah. Pertama tekanan uap larutan, yang kedua tekanan penurunan tekanan uap. Baik. Nah, teman-teman ya, seperti yang sudah kita pelajari bahwa kalau ini ditanyakan tekanan uap larutan, berarti yang ditanyakan adalah P. Seperti itu ya, ini P.
Nah, kemudian kalau penurunan tekanan uap berarti ini adalah delta P, seperti itu ya. Masing-masing sudah mempunyai rumus yang sudah kita bahas di awal tadi. Nah, baik, kita jawab teman-teman ya. Oke, slow saja. Kita tahu bahwa rumus P itu adalah, ya kan, X pelarut dikali tekanan uap murninya. Nah, jadi teman-teman ada kata-kata jika tekanan uap air murni, nah di atas ini ya, uap air murni ini 17 nih, maka ini adalah P0, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ke hitungan yang bawah ya. X pelarutnya berapa? X pelarut itu kan berarti karena pelarutnya itu air, ya kan, maka berarti N air atau mol air ya, mol air dibagi dengan mol air ditambah mol urea, gitu kan, dikali dengan P0, seperti itu. Oke, nah kita coba hitung di tempat terpisah teman-teman. Mol air itu berapa? Ya, mol air itu sama dengan gram air dibagi dengan mr-nya ya. Gram air tadi berapa? 180. Ini gram air nih kan. Berarti 180 per mr air tidak ada dalam soal, tapi kita harus tahu mr air itu 18 karena rumusnya H2O ya. Nah, ini maka molnya adalah 10. Oke. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa menghitung molnya si urea sama dengan gram per mr. Gramnya berapa? 3 gram. 3 gram per mr-nya berapa? 60 ya. 3 per 6 setengah. Berarti ini hasilnya adalah 0,05 ya. 0,05 ya, satuannya ini mol, ini juga mol nih ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang nanti kita tinggal masukkan saja. Ini berarti untuk menjawab soal nomor 1 ya. Maka N airnya itu boleh di sini deh langsung aja ya. Berarti N airnya itu 10 dibagi N air 10 ditambah 0,05 ya. Ini biar rapi, dikali dengan P0-nya 17 ya. Satuannya kan mmHg ya, seperti itu. Nah, berarti ini 10 dibagi 10,05 ya. Oke, dikali dengan 17 ya. Nah, berapa hasilnya? Oke, ke sini ya, nyebrang ke sini. Maka P-nya sama dengan berapa? 10 dibagi 10,05 ya kan. Nah, nanti kalau teman-teman hitung maka dihasilkan ini 16,915 mm Hg ya. Oke. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil perhitungan ini teman-teman ya? Apa yang bisa kita simpulkan? Oke. Nah, nilai P-nya ini adalah 16,915 ya. 16,915. Oke. Ini adalah tekanan uap larutan. Bandingkan dengan tekanan uap murni. Berapa tekanan uap murni? Ini di atas. Ini 17. Mana yang lebih besar? Yes. Tekanan uap murni masih lebih besar daripada tekanan uap larutan. Nah, kalau seperti ini sudah langsung kelihatan ini betul ya. Karena nilai P-nya itu, nilai tekanan uap larutan itu pasti lebih kecil daripada tekanan uap murninya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita jawab yang B, teman-teman. Ya, yang B itu berarti yang ditanyakan delta P. Delta P rumusnya sama dengan P0 ya. Ya, dikali dengan X terlarut gitu ya. Atau bisa juga P0 min P. Nah, ini lebih mudah ya. Delta P sama dengan P0 min P. Bisa dengan supaya tidak dua kali mengerjakan. Maka P0-nya itu tadi 17 di atas itu dalam soal, dikurangi oleh 16,915. Oke, maka hasilnya berapa? Delta P-nya. Delta P sama dengan 0,084, satuannya disamakan dengan soal
mm Hg. Nah, ternyata penurunan tekanan uapnya sebesar ini ya, 0,084. Oke. Nah, mudah kan teman-teman ya? Selamat berlatih ya. Jadi ingat-ingat rumus yang digunakan. Ini tidak terlalu banyak rumus yang digunakan ya. Bisa menggunakan P sama dengan ini nih, P0 dikali XP. Bisa juga delta P itu adalah pakai rumus selisih nih. Delta P sama dengan P0 min P karena kita sudah menghitung nilai P-nya. Atau bisa juga delta P rumusnya adalah sama dengan P0 dikali X terlarut. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.